Halo viewers, selamat datang di channel saya, channel tutorial kebebasan keuangan. Hari ini saya mau mendiskusikan tentang suatu mining pool yang sangat baik, yang menurut saya cukup mudah untuk digunakan, dan dia juga support uh, beberapa alternatif coin seperti Monero, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Bitcoin dan sebagainya. Jadi kelebihannya daripada minernya ini ialah dia bisa langsung setup dengan mudah tanpa Anda perlu melakukan setup yang sangat sulit. Jadi Anda hanya perlu mendownload softwarenya dan nanti dia akan menyesuaikan uh, dengan komputer yang Anda miliki saat ini. Jadi Anda tidak perlu melakukan hal yang sulit, dia bisa setup sendiri, dia juga memilih token koin alternatif koin mana yang bisa di-mining sehingga Anda bisa langsung memulainya tanpa perlu mendapatkan kesulitan yang berarti. Jadi hanya saja satu hal, yang pertama Anda hanya perlu melakukan registrasi yang bisa dilakukan di softwarenya. Ya, Anda juga bisa registrasi di sini, tapi juga Anda bisa langsung download. Jadi Anda hanya perlu ke website minergate.com/downloads. Lalu Anda tinggal klik di download and start mining ini. Jadi Anda langsung bisa mengerjakan mining ini secara cepat. Langsung pada saat Anda registrasi, selesai registrasi dia akan menyala dengan sendirinya dan Anda langsung start mining tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu membeli peralatan yang lebih mahal. Cukup dengan komputer yang Anda miliki di rumah, dia bisa langsung mining, dia bisa memilih koin-koin yang bisa di mining dengan sukses. Jadi untuk memulai cukup mudah, Anda tinggal perlu download. Ya kebetulan saya sehari ini menggunakan MacBook, tapi saya juga sudah mencoba menggunakannya uh, di Windows dan hasilnya cukup baik, di MacBook juga cukup baik. Jadi Anda tinggal download di sini, nanti dia akan mengeluarkan downloadnya, ya seperti ini. Jadi Anda tinggal perlu instalasi. Kebetulan saya sudah instalasi, jadi saya bisa langsung start. Jadi dia akan memiliki icon gambar seperti ini. Jadi hanya perlu klik, dia akan mulai. Oke, oke. Nah, ini karena saya sudah registrasi ya, jadi dia bisa langsung mulai. Tapi kalau emang belum, Anda bisa registrasi di sini. Uh, Anda bisa registrasi di sini ya, di websitenya, ataupun nanti kalau baru mulai awal Anda bisa langsung registrasi di softwarenya. Jadi dia akan memberikan pilihan registrasi dan nanti dia akan langsung mulai dengan smart miner. Jadi smart miner ini sudah memilih koin XMR, jadi Monero ya, untuk memining. Karena memang komputer saya ini tidak memiliki GPU, jadi hanya menggunakan CPU saja. Dia bisa, jadi ya menurut dia ya udah ini yang terbaik, koin yang terbaik untuk di mining. Nah ini hash rate-nya di CPU mining. Nah di GPU mining-nya not available karena tidak ada GPU yang compatible dengan software ini. Jadi tinggal ditunggu aja, dia nanti akan beranjak naik. Tadi saya tes, dia mencapai sekitar 1,5 kilohertz per second. Jadi cukup baiklah ya. Ini mungkin saat ini agak pelan sedikit. Nanti dia juga setiap share-nya di sini, share hash rate yang di-share, difficulty-nya. Nah, ini unconfirmed balance. Ini jadi apa yang sudah kita mining selama ini. Nah, sih bisa lihat ya, ini tadi bertambah ya jumlahnya. Dia nanti akan bertambah terus, dan nanti setiap 0,05 XMR dia bisa kita tarik. Ya, seperti itu tadi ada tulisannya, the minimum amount of for confirmation is 0.005 0,005 XMR. Jadi setiap 0,005 XMR dia bisa langsung, kita bisa langsung tarik ke wallet kita. Nah, di mana kita bisa menggunakan walletnya ya, Anda bisa membuat wallet baru, ataupun Anda bisa menggunakan wallet yang Anda pakai misalnya di toko kripto atau di Indodax dan sebagainya. Jadi ini cukup mudah.
Dia juga reward methodnya menggunakan PPS, jadi ada 2 sistem ya, PPS atau PPLNS ya. Ya bedanya tuh yang kalau yang ini Anda hanya share, Anda langsung mendapatkan reward yang disesuaikan. Jadi ini makanya dia ada unconfirmed balance uh, yang langsung diberikan kalau kita tetap men-share dengan rutin. Bedanya dengan yang satu lagi yang PPLNS itu, Anda mendapatkan rewardnya itu bergantung dengan hasil blok yang ditemukan pada saat mining. Jadi memang kalau memang dengan perangkat yang masih agak minimalis seperti yang saya miliki saat ini, memang lebih bagus menggunakan metode reward PPS karena dia setiap kali kita share kita diperhitungkan fee-nya istilahnya. Jadi tenaga computing kita, tenaga komputer kita itu dihargai langsung. Begitu kita share kita langsung dihargai. Sedangkan kalau yang satu lagi yang tipe yang PPLNS itu kita mengikuti keberuntungan daripada poolnya yang ada saat itu ya. Jadi memang mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Kalau yang ini lebih rutin ya, bisa dipastikan pendapatan kitanya. Sedangkan kalau yang satu lagi dengan PPLNS itu mengikuti rezeki yang didapat daripada mining pool itu sendiri. Jadi ya itu memang kembali lagi ke kita masing-masing. Tapi untuk saat ini sih kalau kita hanya memiliki hash rate yang kecil ya karena kita menggunakan CPU, mungkin sebaiknya menggunakan sistem yang PPS ini. Walaupun memang fee yang harus kita bayar ke pool itu lebih besar dibandingkan PPLNS. Tapi kalau kita mempunyai mesin yang lebih bagus mungkin dengan sebuah mining rig yang memiliki beberapa GPU sekaligus, Anda bisa menggunakan sistem PPLNS. Nah, ini bisa di sini bisa dilihat ya. Ini hash rate-nya sudah mulai nambah. Sudah 900 hash per second. Nanti bisa tadi terakhir pagi-pagi saya coba itu sekitar 1,5 kilohertz per second ya. Jadi ya cukup baik lah. Memang mungkin banyak bebannya saat ini. Oke, sebentar saya matikan dulu ya. Emang ini cuman websitenya MinerGate ini sering down ya, sering ada server error, tapi itu tidak mempengaruhi mining poolnya mereka. Itu hanya untuk registrasi, dan registrasi itu bisa dilakukan di sini di minernya langsung. Jadi memang sebaiknya langsung mining di sini. Kita bisa lihat hasilnya yang kita sudah dapatkan selama ini. Nah, nanti kalau sudah mencapai 0,005 XMR saya bisa tarik ke wallet saya. Nah, untuk kalau memang Anda merasa Anda memiliki mesin yang lebih baik dan Anda merasa kalau XMR ini kurang cocok lah buat Anda bisa lihat di sini, klik di miner yang di tab di atas. Nah, Anda bisa lihat pilihan daripada koin yang bisa di mining saat ini. Ya, Anda bisa lihat ada XMR, XMC, BCN, ETH, ya, ETC, ZAEC ya. Anda bisa pilih salah satu dari sini. Tapi kalau ini kan ada smart minernya. Jadi dia softwarenya sendiri sudah memilih bahwa XMR ini adalah yang terbaik yang untuk di mining saat ini menggunakan komputer ini. Jadi ya mungkin kalau Anda mempunyai komputer gaming laptop yang lebih bagus dengan yang memiliki GPU yang baik, mungkin Anda bisa main di ETH atau ZEC yang mungkin lebih baik ya nilai itunya ya, nilai nilai exchange-nya lebih baik ya, nilai koinnya dibandingkan dengan XMR. Tapi XMR sendiri cukup baik saat ini, nilainya kalau nggak salah sekitar 3,5 juta per koinnya. Jadi kalau memang 0,05 ya tinggal dibagi ya, jadi pendapatan Anda setelah mendapatkan 0,005 XMR itu. Nah, untuk withdraw juga cukup mudah. Anda tinggal ke wallet ya, kalau sudah ada transaksi yang bisa dikonfirm. Nah, jadi yang tadi 0,005 Anda tinggal klik withdraw di sini ya, tinggal masukkan email kita, password kita, dan withdraw gitu ya. Nanti juga jadi cukup mudah lah, menurut saya sih cukup baik. Memang agak simpel ya, tidak terlalu susah untuk dilakukan.
Jadi mungkin bisa menjadi salah satu daripada opsi mining ya jikalau Anda ingin mining dengan miner gate. Tetapi untuk diingat saat ini mining itu sangat menggunakan banyak resource komputer. Jadi yang Anda harus perhatikan ialah tingkat kepanasan daripada mesin Anda. Jadi kalau di MacBook ini saya menggunakan Turbo Boost ya, Turbo Boost sebentar. Jadi aplikasi yang saya gunakan untuk memonitor panasnya CPU ini, saya menggunakan Turbo Boost Switcher. Turbo Boost Switcher ini yang saya gunakan free gratis, software gratis. Dia bisa memonitor temperatur CPU yang kita gunakan saat ini. Jadi memang untuk mining menggunakan MacBook ini saya rasa kurang baik ya, karena dia membuat CPU-nya menjadi sangat panas. Jadi memerlukan ruangan yang lebih dingin lagi ya. Jadi kalau ini saya kasih contoh ya, temperaturnya sampai 88 derajat Celcius dengan CPU load 97%. Nah, ini naik lagi ke 89. Jadi dia fluktuasi ya. Ya kalau memang Anda memiliki ruangan yang dingin atau Anda berada di daerah pegunungan yang mungkin lebih dingin, mungkin oke. Tapi untuk lokasi yang lebih rendah di Surabaya misalnya, mungkin agak panas ya. Jadi sebaiknya Anda berada di ruangan yang menggunakan pendingin udara untuk menjaga keamanan daripada CPU Anda ya, karena penggantian CPU kan sangat mahal ya. Dan tanpa CPU komputer tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Jadi saya cuma mau menunjukkan salah satu opsi yang Anda bisa gunakan untuk mining. Jadi dengan miner gate ini hasilnya juga bisa kelihatan langsung, dan untuk setup juga cukup mudah. Anda tidak perlu mengerti akan istilah-istilah teknis dan sebagainya. Hanya Anda perlu download softwarenya, registrasi dengan miner gate, dan Anda bisa langsung mulai mining. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin mendapatkan pendapatan tambahan secara online ya. Jikalau Anda memiliki mesin komputer yang ekstra yang Anda tidak gunakan, mungkin Anda bisa gunakan ini. Atau memang Anda serius ingin memulai sebuah usaha mining, Anda bisa menggunakannya juga dengan rig yang Anda gunakan. Jadi itu saya kembalikan lagi ke pilihan masing-masing. Dan jika memang Anda ingin berdiskusi atau mungkin ada pertanyaan apapun, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di komen di video ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan cukup jelas bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.